Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara dan konstitusi. Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan yang terdiri atas unsur rakyat, wilayah, dan pemerintah. Upaya mewujudkan pemerintahan yang menjamin hak dasar rakyat serta kekuasaan yang terbatas itu dituangkan dalam suatu aturan bernegara disebut konstitusi. Selanjutnya, sistem konstitusi. Sistem konstitusi negara Indonesia bersumber pada Undang-Undang Dasar dan dijabarkan dalam sistem pemerintahan negara. 1. Indonesia adalah negara berdasar pada hukum. 2. Indonesia menggunakan sistem konstitusi. 3. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR. 4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi di bawah majelis. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Menteri negara adalah pembantu presiden. 7. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia. Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk penentuan tujuan. Struktur ketatanegaraan Republik Indonesia meliputi 1. Sebelum amandemen, terdiri Mahkamah Agung, Presiden, DPR, Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, dan BPK. 2. Sesudah amandemen, terdiri bentuk pemerintahan republik dan presiden pemegang pemerintahan kekuasaan. 3. Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa meliputi seluruh kehidupan nasional yang terintegritas, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Selanjutnya, interrelasi dan independensi antara Gatra, Trigatra, dan Pancagatra. Hubungan Trigatra dan Pancagatra adalah hubungan yang di dalamnya mengandung aspek ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Contohnya hubungan antara geografis dan kekayaan alam. Sifat ketahanan nasional. 1. Mandiri, percaya kepada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah, serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. 2. Dinamis, upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang baik. 3. Wibawa, semakin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia berarti semakin tinggi daya tangkap yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia. 4. Konsultasi dan kerjasama. Konsultasi dan kerjasama berarti tidak menggunakan sifat konformatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih bersikap konsultatif dan kerjasama, serta saling menghargai dan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Selanjutnya, aspek ideologi. Ketahanan nasional di bidang ideologi dapat diartikan sebagai kondisi dinamik suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup ideologi suatu bangsa dan negara.
Aspek politik. Aspek politik meliputi ketahanan aspek politik dalam negeri dan luar negeri. Ketahanan aspek politik dalam negeri yaitu sistem pemerintahan yang berdasar hukum, mekanisme politik yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat. Ketahanan pada aspek politik luar negeri yaitu meningkatkan kerjasama internasional yang saling menguntungkan dan meningkatkan citra positif Indonesia. Aspek ekonomi. Peranan Indonesia dalam sistem ekonomi kerakyatan sesuai pada pasal 33 lebih ditekankan bagi segi penataan kelembagaan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan. Penataan itu baik menyangkut cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, maupun sehubungan dengan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Aspek sosial budaya. Ketahanan di bidang sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik yang datang dari dalam maupun luar, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya bangsa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, aspek pertahanan dan keamanan. Pertahanan keamanan adalah daya upaya rakyat semesta dan angkatan bersenjata sebagai inti dan merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam mengenakan ketahanan nasional yang tujuannya mencapai keamanan bangsa dan negara serta keamanan perjuangannya. Selanjutnya akan membahas tentang COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia melalui dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti MERS dan SARS. Karantinaan kesehatan ini membagi bentuk karantina kesehatan menjadi 3 bagian, yakni karantina rumah sakit, dan karantina wilayah. Dapat dipahami bahwa penerapan apa yang disuarakan oleh seluruh pihak melalui hashtag di rumah aja dan isolasi serta perawatan yang diberlakukan di rumah sakit merupakan salah 2 dari 3 jenis model karantina sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang ini. Namun, kegambangan terjadi pada tatanan di tingkat karantina wilayah. Karantina wilayah dimaknai pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Dalam hal pengawasan, wilayah yang dikarantina selalu diawasi dan dijaga oleh pejabat karantina kesehatan, yakni dokter dan kepolisian negara Republik Indonesia. Adapun kebijakan dalam bentuk himbauan atau seruan untuk melakukan pembatasan sosial yang diinstruksikan oleh pemerintah sejauh ini sebenarnya tidak terlalu efektif dikarenakan masih minimnya kesadaran sosial yang disertai dengan dilema terhadap ketahanan ekonomi masyarakat yang ditimbulkan oleh permasalahan penyebaran COVID-19 ini. Diperlukan adanya konsekuensi hukum yang menjadi upaya untuk mewujudkan hukum sebagai alat kontrol sosial, khususnya sanksi bagi setiap orang yang melanggar, tentu selama kebijakan karantina wilayah ini dilaksanakan. Namun, kebijakan karantina yang dibuat oleh pemerintah
Ini tentunya juga harus disertai dengan berbagai kesiapan terkait ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana khususnya kepada tenaga medis seperti alat pelindung diri, obat-obatan dan sebagainya untuk menangani pasien COVID-19 yang terlibat dalam menanggulangi permasalahan ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.